Apakah kalian pernah merasa kesepian di tengah keramaian? Punya banyak kenalan, tapi tidak ada yang benar-benar dekat. Hari ini, kita akan membahas sebuah pertanyaan penting. Apakah teman itu penting? Di era digital seperti sekarang, kita seringkali terhubung dengan banyak orang melalui media sosial. Kita punya ratusan, bahkan ribuan, teman di Facebook, Instagram, dan platform lainnya. Tapi, berapa banyak dari mereka yang benar-benar kita anggap sebagai teman? Mari kita telah lebih dalam. Pertama, kenangan masa kecil. Mari kita kembali ke masa kecil. Saat itu, dunia terasa begitu sederhana dan penuh warna. Ingatkan kalian saat pertama kali masuk sekolah? Perasaan cemas dan gugup saat harus berpisah dengan orang tua, namun juga ada rasa penasaran akan teman-teman baru. Di tengah keramaian anak-anak, ada satu atau dua wajah yang kemudian menjadi familiar. Itulah teman pertama kita. Teman di masa kecil bukan hanya sekadar teman bermain. Mereka adalah partner dalam segala petualangan. Apakah kalian ingat permainan petak umpet di halaman sekolah? Atau bermain layangan di lapangan terbuka? Setiap momen tersebut diwarnai dengan tawa dan keceriaan. Kita belajar berbagi, bekerja sama, dan bahkan mengatasi konflik kecil. Ada satu cerita menarik dari masa kecilku sendiri. Saat itu, aku dan sahabatku, Budi, selalu duduk bersebelahan di kelas. Suatu hari, kami berdua berencana untuk membawa bekal makan siang yang sama, nasi goreng buatan ibu masing-masing. Namun, ternyata Budi lupa membawa bekalnya. Melihat wajahnya yang sedih, aku segera membagi nasi gorengku dengannya. Dari situlah kami belajar arti berbagi dan rasa empati. Teman di masa kecil juga membantu kita membentuk identitas. Melalui interaksi dengan mereka, kita mulai memahami siapa diri kita. Misalnya, saat bermain peran menjadi superhero atau karakter dalam cerita, kita mulai mengembangkan imajinasi dan kreativitas. Kita juga belajar tentang nilai-nilai seperti kejujuran, kepercayaan, dan persahabatan. Selain itu, teman masa kecil memberikan rasa aman. Saat menghadapi tantangan seperti ujian pertama atau bermain dalam tim olahraga, dukungan dari teman-teman membuat segalanya terasa lebih mudah. Mereka adalah orang-orang yang selalu ada untuk kita, baik dalam suka maupun duka. Dalam kenangan indah masa kecil, teman-teman ini menjadi bagian tak terpisahkan dari cerita hidup kita. Seiring waktu, beberapa dari teman masa kecil ini mungkin tidak lagi sering kita temui, namun kenangan bersama mereka tetap membekas dalam hati. Mereka adalah saksi perjalanan kita dari kanak-kanak yang polos menjadi pribadi yang dewasa. Persahabatan masa kecil adalah fondasi yang kuat, yang membentuk cara kita berinteraksi dengan dunia di masa depan. Bayangkan sejenak, tanpa teman di masa kecil, apakah kenangan kita akan seindah itu? Teman masa kecil adalah anugerah. Mereka membantu kita tumbuh dan memahami dunia dengan cara yang lebih ceria dan penuh warna. Setiap tawa, tangis, dan kebersamaan menjadi bagian dari mozaik kehidupan kita. Dengan penjelasan ini, kita semakin mengerti betapa pentingnya teman di setiap tahap kehidupan kita, dimulai dari masa kecil yang penuh keajaiban. Tapi, apa yang terjadi ketika kita beranjak dewasa? Apakah persahabatan itu masih penting, atau hanya menjadi kenangan manis yang terlupakan? Kedua, masa remaja. Pernahkah kalian merasa dunia remaja itu seperti roller coaster? Naik turun emosi, penuh dengan kebahagiaan dan kadang kesedihan yang mendalam. Di masa remaja inilah, teman-teman kita memainkan peran yang sangat besar. Masa remaja adalah masa yang penuh gejolak. Pada usia ini, kita mulai mencari jati diri, mencoba memahami siapa kita sebenarnya, dan bagaimana kita ingin dilihat oleh dunia. Proses pencarian ini seringkali tidak mudah. Kita menghadapi berbagai tekanan, mulai dari akademis, ekspektasi keluarga, hingga tekanan dari teman sebaya. Teman-teman di masa remaja adalah cermin diri kita. Mereka adalah orang-orang yang berbagi suka dan duka, rahasia, dan mimpi-mimpi kita. Ketika kita merasa tidak dipahami oleh orang tua atau guru, teman-teman inilah yang menjadi tempat curhat. Mereka memberikan dukungan tanpa syarat, seringkali hanya dengan mendengarkan atau berada di samping kita. Di usia remaja, kita seringkali mencari validasi sosial, popularitas, penerimaan oleh kelompok, dan keinginan untuk fit in menjadi sangat penting. Teman-teman membantu kita merasa diterima dan dihargai. Mereka memberikan rasa aman bahwa kita tidak sendiri dalam perjalanan ini. Ketika kita berhasil, mereka merayakannya bersama kita. Ketika kita gagal,
mereka memberikan semangat untuk bangkit kembali. Tidak jarang, masa remaja dipenuhi dengan drama emosional. Pertengkaran kecil, perasaan cemburu, hingga cinta pertama yang sering kali rumit. Disinilah peran teman menjadi sangat penting. Mereka membantu kita memahami dan mengelola emosi. Dalam banyak kasus, teman-teman ini menjadi support system yang tidak tergantikan. Ketika kita mengalami patah hati atau masalah besar, teman-teman inilah yang mengangkat kita dari keterpurukan. Teman-teman remaja juga adalah partner kita dalam petualangan belajar dan tumbuh. Mereka adalah orang-orang yang bersama kita saat pertama kali mencoba hal baru, entah itu kegiatan ekstrakurikuler, hobi baru, atau bahkan petualangan kecil seperti kabur dari rumah untuk pertama kalinya. Melalui pengalaman bersama ini, kita belajar tentang loyalitas, kepercayaan, dan arti sebenarnya dari persahabatan. Selama masa remaja, kita membentuk identitas kita. Teman-teman memiliki pengaruh besar dalam proses ini. Mereka membantu kita menemukan apa yang kita sukai dan tidak sukai, apa yang kita yakini, dan siapa kita ingin menjadi. Diskusi panjang tentang mimpi dan masa depan, nilai-nilai yang kita pegang, dan prinsip hidup seringkali dibentuk melalui interaksi dengan teman-teman dekat. Jadi, bayangkan jika kita tidak memiliki teman selama masa remaja. Bagaimana kita akan menghadapi semua tantangan dan kegembiraan itu sendirian? Teman-teman remaja tidak hanya membantu kita bertahan, tetapi juga berkembang menjadi versi terbaik dari diri kita. Petik 2. Dan kini, setelah melalui masa remaja yang penuh warna, kita melangkah ke dunia dewasa. Bagaimana persahabatan itu berperan ketika kita menghadapi tantangan yang lebih besar dan kompleks? Mari kita lanjutkan ke bab berikutnya, masa dewasa. Lalu, bagaimana dengan masa dewasa? Ketika kita mulai bekerja, berkeluarga, dan menjalani kehidupan yang lebih kompleks, apakah kita masih butuh teman? Ketiga, tantangan dewasa. Ketika dewasa, tantangan hidup menjadi lebih berat dan kompleks. Pekerjaan, tanggung jawab keluarga, dan berbagai tekanan hidup seringkali membuat kita merasa terbebani dan kesepian. Pada saat-saat inilah peran teman menjadi sangat penting. Di tempat kerja, kita dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti tekanan untuk mencapai target, persaingan antar rekan kerja, dan keputusan karir yang sulit. Teman yang kita temui di lingkungan kerja bisa menjadi sumber dukungan yang sangat berharga. Mereka memahami situasi yang kita hadapi karena mereka juga mengalaminya. Diskusi ringan di waktu istirahat, berbagi pengalaman, dan saling memberikan saran dapat membuat tekanan di tempat kerja terasa lebih ringan. Tantangan hidup tidak hanya datang dari pekerjaan, tapi juga dari masalah pribadi. Ketika menghadapi krisis seperti kehilangan orang yang dicintai, perceraian, atau masalah kesehatan, teman-teman kita bisa menjadi pelipur lara yang tidak ternilai harganya. Mereka hadir untuk mendengarkan, memberi nasihat, atau sekadar menemani tanpa harus berkata-kata. Kehadiran mereka memberikan rasa nyaman dan meyakinkan kita bahwa kita tidak sendirian menghadapi masalah tersebut. Selain dukungan praktis, teman juga memberikan dukungan emosional yang sangat penting. Saat kita merasa sedih, cemas, atau stres, teman-teman kita bisa menjadi tempat untuk berbagi perasaan. Mereka membantu kita melihat situasi dari perspektif yang berbeda, memberikan semangat, dan kadang-kadang, hanya dengan mendengarkan, mereka sudah membantu kita merasa lebih baik. Persahabatan yang sejati memberikan rasa aman dan dihargai, yang sangat dibutuhkan dalam menjalani kehidupan dewasa yang penuh dengan tantangan. Selain itu, teman-teman juga menjaga kita tetap terhubung secara sosial. Aktivitas bersama seperti makan malam, menonton film, atau sekadar berjalan-jalan bisa menjadi pelepasan dari rutinitas sehari-hari yang membosankan. Interaksi sosial ini penting untuk kesejahteraan mental kita. Tanpa teman, kita bisa merasa terisolasi dan kesepian, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisik kita. Saya ingat saat saya baru saja pindah ke kota baru untuk pekerjaan. Saya tidak mengenal siapapun dan merasa sangat kesepian. Namun, saya bertemu dengan seorang rekan kerja yang kemudian menjadi teman baik saya. Kami sering makan siang bersama, berbagi cerita tentang kehidupan, dan bahkan menghabiskan waktu bersama di akhir pekan. Kehadirannya membuat saya merasa lebih nyaman dan terbantu dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Persahabatan kami membuat masa transisi yang sulit menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Teman adalah obat untuk hati yang terluka dan penawar bagi jiwa yang lelah. Mereka adalah cahaya yang membawa kita keluar dari kegelapan. Petik 2. Dengan memiliki teman,
kita tidak hanya mendapatkan dukungan praktis dan emosional, tetapi juga memperkaya hidup kita dengan pengalaman dan kenangan indah. Teman membuat kita merasa dihargai, diterima, dan tidak sendirian dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Pernahkah kalian merasa hidup ini terlalu berat untuk dijalani sendiri? Bagaimana jika kita tidak memiliki teman di saat-saat kritis tersebut? Keempat, epidemi kesepian. Kesepian adalah masalah serius yang seringkali tersembunyi di balik kesibukan dan keramaian hidup kita. Meskipun kita mungkin dikelilingi oleh orang-orang di tempat kerja, lingkungan sosial, atau bahkan di rumah, banyak dari kita yang tetap merasa kesepian. Penelitian menunjukkan bahwa kesepian bukan hanya sekadar perasaan, tetapi juga dapat memiliki dampak negatif yang nyata pada kesehatan mental dan fisik kita. Kesepian dapat memicu berbagai masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Ketika kita merasa sendirian, kita cenderung merasakan tekanan emosional yang lebih besar. Tidak ada tempat untuk berbagi beban atau mendapatkan dukungan moral. Akibatnya, perasaan terisolasi ini bisa memperburuk kondisi mental kita, membuat kita merasa lebih terpuruk dan tidak berdaya. Lebih mengejutkan lagi, kesepian juga dapat berdampak langsung pada kesehatan fisik. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang merasa kesepian memiliki risiko lebih tinggi terkena penyakit jantung, stroke, dan bahkan gangguan sistem kekebalan tubuh. Kesepian kronis dapat meningkatkan hormon stres dalam tubuh, yang pada gilirannya merusak kesehatan fisik kita dalam jangka panjang. Bahkan, beberapa studi menyamakan dampak negatif kesepian dengan merokok 15 batang rokok per hari. Kesepian juga mempengaruhi kemampuan kita untuk berinteraksi secara sosial. Semakin kita merasa terisolasi, semakin sulit bagi kita untuk membangun hubungan baru. Ini menciptakan siklus negatif yang sulit diputus. Tanpa teman, kita kehilangan rasa keterhubungan dan dukungan yang vital dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, memiliki teman yang baik dapat menjadi pelindung yang kuat terhadap efek buruk kesepian. Teman-teman kita bisa menjadi tempat kita mencurahkan isi hati, berbagi kebahagiaan, dan mendapatkan dukungan saat menghadapi tantangan. Mereka membantu kita merasa lebih terhubung dan berarti, meningkatkan kesejahteraan mental dan fisik kita. Teman-teman juga mendorong kita untuk menjalani gaya hidup yang lebih sehat. Misalnya, mereka mengajak kita berolahraga bersama, makan makanan sehat, atau bahkan sekadar tertawa bersama. Semua ini berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Mari kita lihat sebuah contoh nyata. Bayangkan seorang pekerja kantoran yang pindah ke kota baru untuk pekerjaan baru. Tanpa teman, dia mungkin merasa terisolasi dan kesepian di kota yang asing. Kesepian ini bisa berdampak negatif pada kinerja di tempat kerja, kesehatannya, dan bahkan kebahagiaannya. Namun, jika dia berhasil membangun persahabatan di tempat barunya, dia akan merasa lebih terhubung dan didukung. Teman-teman baru ini akan membantunya menyesuaikan diri, mengurangi stres, dan membuat pengalaman hidupnya di kota baru jauh lebih positif. Kesepian adalah epidemi yang seringkali tidak terlihat tetapi memiliki dampak yang sangat nyata. Teman adalah antidot terbaik untuk mengatasi kesepian. Mereka adalah pilar yang memberikan dukungan emosional, fisik, dan sosial. Dengan teman, kita tidak hanya menjalani hidup, tetapi juga menikmati setiap momennya dengan lebih bermakna dan bahagia. Bagikan cerita ini dengan teman-teman kalian dan beritahu mereka betapa kalian menghargai persahabatan kalian. Mari kita saling mendukung dan membuat hidup ini lebih indah bersama-sama. Jadi, apakah teman itu penting? Jawabannya adalah ya, sangat penting. Teman adalah penopang kita dalam menghadapi berbagai fase kehidupan. Mereka adalah sumber kebahagiaan, dukungan, dan motivasi. Tanpa teman, hidup akan terasa lebih berat dan sepi. Jadi, setelah mendengar ini, siapa teman yang paling berarti dalam hidup kalian? Jangan lupa untuk memberitahu mereka betapa pentingnya mereka bagi kalian. Karena, pada akhirnya, teman adalah harta yang paling berharga dalam hidup kita. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten inspiratif lainnya. Dan ingat, bagikan video ini kepada teman-teman kalian untuk mengingatkan betapa berharganya persahabatan kalian.